Halo Cyber Team, selamat datang di acara Cyber Talk. Dengan tema kali ini meningkatkan kesadaran keamanan bersosial media. Nah, perkenalkan nama saya Firman Bahtiar sebagai host yang akan menemani kalian untuk acara kali ini. Dan saya juga ada kedatangan narasumber menarik nih dari komunitas UNM Makassar, Mas Ananda Ari. Halo Mas Ananda. Halo Mas, terima kasih banyak Mas sebelumnya. Iya, saya juga berterima kasih udah mau bergabung buat jadi nemeni saya buat berbincang santai di sini. Gimana Mas, sehat kan? Alhamdulillah sehat Mas. Kita di kala pandemi ini juga harus sehat ya Mas, jaga kesehatan, makan bergizi, jangan Ya, lupa olahraga juga Mas. jangan lupa patuhi protokol kesehatan Nah, juga. benar juga itu Mas. Soalnya ya ini sih katanya ada gelombang ketiga juga ya Mas. Ya, Mas. Oke Mas, kita langsung aja ke ini pembahasannya mungkin ya. Ya, siap Mas. Meningkatkan kesadaran keamanan bersosial media. Nah, gini Mas, kan orang-orang nih zaman 2021 nih kan udah nggak asing banget yang namanya sosial media, benar nggak? Benar sekali Mas. Nah, aku pun gitu dari bangun tidur nih, bangun tidur yang nggak aku lakukan itu nyari HP, cek notifikasi. Benar Terus sekali waktu Mas. waktu luang juga, waktu luang kan kita kalau aku tuh rasanya gatel tuh loh kalau nggak ngecek sosmed tuh, scrolling Ya. sosmed gitu kan. Nah, untuk apa ya namanya? Untuk orang awam seperti saya kan ini nggak begitu paham tentang keamanan bersosial media. Nah, menurut Ya. Mas Nanda nih, apa sih keamanan bersosial media dan bagaimana sih caranya bersosial media dengan aman, Mas? Untuk menurut saya Mas, izin menjawab dulu Mas. Gimana? Izin menjawab Mas. Oh iya, nggak apa-apa, jawab terus. Menurut saya bermedia sosial dengan aman itu ketika kita baik dalam menggunakan sosial media. Jadi ya intinya kita punya etika gitu Mas. Hmm. Misalnya kita sebagai pengguna media sosial, kita hanya memposting konten-konten yang bermanfaat gitu Mas. Agar gimana ya? Karena ketika kita bijak menggunakan media sosial, otomatis kita akan merasa aman Mas. Nggak ada kayak semacam gangguan lagi gitu. Beda dengan jika kita ya toksik dalam menggunakan media sosial, kita bisa kena kayak semacam UU ITE. Jadi tergantung sih Mas, menurut saya media sosial itu kayak mata pisau Mas, Oh, iya. tergantung penggunanya gitu Mas. Kalau ini kan misalnya kan itu dari segi penggunaan ya. Kalau ada nggak Mas, sih keamanan dalam segi apa ya namanya teknis mungkin ya? Mas. Untuk keamanannya sendiri ya jangan kayak apa ya, kita jangan percaya sama orang yang apa ya, orang yang baru gitu Mas. Oh, Sama jadi jangan asal pencet link gitu Mas. oh Kan gitu. biasanya ada orang yang tiba-tiba kirim link, misalnya kita ini gamer, nah dia kirim semacam link untuk jaman gratis gitu. Tapi saat kita buka linknya dia minta kayak semacam password media sosial gitu Mas. Benar begitu Mas. Oh iya, kadang tuh juga ada apa namanya dapat SMS atau Ya, pesan singkat gitu kan mengarah ke link mana gitu. Itu kan bisa menimbulkan apa tuh Mas? Kira-kira Mas? apa ya Mas? Kurang jelas suaranya Mas. Oh iya, maksudnya ini kan kita sering dapat link nih. Iya Misal Mas. dari voucher game itu kan tadi, terus Ya, mungkin dari SMS pesan singkat gitu kan kita dapat pesan misalnya uang tunai nih, terus iya. diklik. Nah, itu bahayanya apa sih Mas kalau kita sembarang klik? Bahayanya ya Mas, paling enggak ya lokasi kita sudah jelas dia bisa ketahui Oh gitu ya. jika Itu ada. tujuannya ingin tracking kita. Kedua, dia bisa tahu data kita. Kan saat kita buka linknya itu dia akan minta akses Mas. Salah satunya dia bisa minta saja akses untuk aktifkan kamera, lokasi, bahkan galeri Mas. Jadi Oh, jika ada aib ya itu yang gawat. Atau yang paling bahaya jika dia minta akses ke device Mas. Saat kita oke ya misalnya kita melakukan transaksi kebaca juga Mas. Itu. berarti itu termasuk ini ya Mas, kejahatan
kejahatan di sosial media itu ya, Mas. Iya, Mas. Nah, kalau kejahatan di sosial media itu kayak apa aja sih? Kayak itu kan termasuk salah satunya ya kan. Namanya apa itu, Mas? Ya, Mas. Namanya apa? Yang Kalau tadi, Mas, ya phishing, Mas. phishing. Ya. Kalau selain phishing ada lagi nggak kejahatan di sosial media itu, Mas? Paling sering, Mas, social engineering. Social engineering itu gimana sih, Mas, itu? Social engineering itu, Mas, dia serang manusianya langsung. Apanya? Dia serang manusianya langsung, Mas. Serang manusia langsung. Oh, bisa gitu, Mas. Itu, Mas. Jadi si penjahat ini menyerang langsung gitu. Caranya Ya, gimana tuh? caranya yang dengan tadi, Mas. Jika orang yang pakai media sosial ini tidak aware, misalnya keluarganya gitu, Mas, dia sebar kayak data pribadinya di media sosial, dia tidak membatasi kayak data apa yang harus dikirim sama tidak, ya orang jahat kapan saja bisa memanfaatkannya. Caranya orang jahat itu dengan mengaku seolah-olah bahwa dia keluarganya gitu, atau teman namanya yang sudah lama dia tidak komunikasi. Dan bagusnya itu orang dia saat dia sudah dapat datanya itu, dia tinggal apa ya? Tinggal minta aja, Mas. Misalnya kode OTP gitu, dalam arti dengan modus kode pertemanan itu. Padahal itu kode OTP, Mas. Saat diberikan kode OTP-nya, otomatis media sosial yang diserang ini akan hilang. Akan pindah tangan gitu, Mas. Oh, berarti ini kayak apa ya? Tipu daya gitu ya, Mas. Ya, Mas. Salah satu cara untuk mengambil apa yang namanya keuntungan privasi mungkin atau bahkan bisa penipuan ini ya, penipuan apa namanya dana juga mungkin, Ya. money juga kan. Kalau Mas Nanda udah pernah ini nggak kejadian atau menemui kejadian social engineering gitu, Mas? Kalau social engineering, Mas, sudah banyak. Dan sebelum media sosial juga sudah ada yang kayak menyerang kayak beberapa website menggunakan social engineering, Mas. Bahkan Google juga itu pernah kena dulu. Oh, Dengan dulu model social engineering, ya. Google. Itu gimana tuh ceritanya, Mas? Ceritanya pada tahun 2013, Mas. Seolah-olah peretas ini ngaku jika DNS Google itu milik dia. Jadi dia transfer domainnya, setelah ditransfer domainnya ya tinggal dia ubah tampilannya gitu, Mas. Oh, gitu. Bahkan di Indo sendiri yang social engineering begitu kayak masih war, Mas. Kan Masih. orang penyerang ini memanfaatkan apa aja kelemahannya customer. Kan customer itu takut debat dengan orang, Mas. Customer service-nya ini takut dengan debat dengan orangnya, Mas. Oh, gitu. Karena kalau debat otomatis dia berpikir akan mengurangi kepercayaan itu. Makanya penyerang ini ya dia gunakan kelemahan yang itu, Mas. Oke, berarti salah satu kejahatan sosial media itu social engineering ya. Tadi pertama phishing, terus social engineering. Terus apa lagi nih, Mas? Yang misalnya ini yang bisa mengancam orang-orang masyarakat, maksudnya masyarakat awam seperti aku ini, Mas. Selain itu mungkin. Ini ya mungkin Apa, Mas? cyberbullying Oh itu iya, Mas. termasuk nggak sih? Termasuk, Mas. Penggunaan media sosial juga, Mas, sudah termasuk serangan menurut saya. Penggunaan Iya, Mas, karena kebanyakan itu yang misalnya di TikTok yang diserang ya sudah jelas budaya, Mas. Sudah banyak yang menggunakan budaya luar dibanding budaya Indonesia gitu. Gitu, Mas. harusnya kita ini ya melestarikan budaya Indonesia gitu ya, Mas. Ya, Malah kita tapi malah ya, memakai banyak budaya budaya luar. luar. Itu salah satunya ya, Mas. Dulu beberapa waktu lalu kan aku juga dapat ini, Mas, kayak DM dari Instagram tuh loh, Mas. Ya, Tapi bukan Instagramnya, ada akun gitu mengatasnamakan Instagram. Terus ini seperti saya tuh melanggar hak cipta atau copyright gitu loh, Mas. Kan saya suka bikin konten video. Nah, tapi nggak jelas dia suruh aku
masuk ke dalam link yang dia kirimin, namanya instagram.id gitu. Nah, terus di situ kan suruh masukin ID dan username gitu kan. Nah, itu bahaya nggak sih kalau yang kayak gitu? Walaupun Hmm, sepertinya itu tuh meyakinkan banget tuh loh. Tapi kayaknya saya curiga itu bukan dari link aslinya Instagram tuh, Mas. Untuk ceknya Mas bisa dilihat dulu apakah dia pakai HTTPS atau bukan. Oh, iya, HTTPS atau bukan ya? Itu yang sebelumnya www itu ya, Mas. Ya, Mas. Jika dia pakai HTTPS, kita bisa cek lagi IP-nya Instagram. Apa aja yang terhubung dengan IP-nya Instagram ini, gitu Mas. Jika IP-nya beda dengan yang dari Instagram, ya bukan resmi dari Instagram gitu Mas. Caranya itu kita bisa gunakan View DNS Mas. Apa namanya? Free View DNS Mas. View DNS. Ya, Oh, itu buat ngecek keaslian dari website gitu ya, Mas. ya Mas. Hmm. Aku ini sih jarang ngecek-ngecek gitu sih, jadi kurang tahu juga kan. Bahaya juga kan sama teman-teman yang mungkin masih awam juga nggak tahu kayak gitu-gituan. Makanya harus aware nih teman-teman juga nih. Kalau ini Mas, apa sih yang menyebabkan kejahatan sosial media itu muncul kayak misalnya phishing gitu Mas? Apa yang memotivasi para penjahat mungkin ya? Kalau dari saya sih Mas, karena peluang aja gitu. Peluang. Banyak orang yang sekarang orang banyak yang menggunakan media sosial gitu. Karena media sosial banyak manfaatnya gitu Mas. Misalnya kayak mempermudah pekerjaan kita bisa berhubungan dengan orang yang jarak jauh. Bahkan saja sebelum media sosial ada, misalnya saja contohnya dulu SMS. Ya, Banyak yang memanfaatkan itu Mas. Itu Mas. Kita manfaat. nggak tahu kejahatan apa lah yang mengintai kita di luar sana. Iya, benar sih Mas. Dulu aku juga pernah ini sih, ketipu beli barang mahal, beli barang lewat online. Tapi waktu dulu kan belum belum ini apa namanya, Tokopedia terus Ya. marketplace yang lain tuh banyak bermunculan. Tapi tahun berapa ya, 2016 kan ya. Nah itu kan dapat ini, lagi nyari HP nih, terus ada rekomendasi dari temen, ini ada nih link website, ini aku kemarin dapat ini, coba aja. Nah, tapi aku udah ini kan beli beli transfer gitu, tapi nggak dikirim barangnya. Iya, betul Mas. Ada juga yang dikirim tapi kosong isinya Mas. Oh ya, ada juga sih. Itu masuk penipuan ini, penipuan apa jual beli gitu ya, Mas. Dan di Instagram sampai sekarang masih banyak Mas. Yang Masih banyak gitu. misalnya laptop belasan juta dia jual 500.000. Tapi kita bisa cek sih Mas, jika yang penipu itu otomatis berapa kali dia ganti nama. Banyak kali Mas. Kita bisa cek di Instagram. Karena setiap menipu dia langsung ganti nama gitu. Dan untuk followersnya kita juga bisa cek itu Mas. Dia pakai bot gitu untuk followers. Iya sih, harus masih aware dalam ini ya, harus teliti dari penipuan gitu ya, Mas. Kalau ini Mas, kalau cara mengamankan akun tuh gimana sih? Kan ada teman-teman saya tuh juga ada yang pernah kehack akunnya tuh. Nah, itu buat menghindari apa akunnya dihack tuh gimana sih caranya, Mas? Yang pertama itu Mas, kita buat password yang sulit gitu Mas. Tapi kita ingat, bisa kita ingat. Dan Password kedua itu kita aktifkan verifikasi 2 langkah. verifikasi 2 langkah itu gimana Mas maksudnya tuh? Bentar Mas. Berarti kita Misalnya di WhatsApp Mas, kelihatan nggak Mas videonya? nggak kelihatan Mas. Kalau misalnya di WhatsApp, nih, kelihatan nggak Mas? Oh iya, itu ada tuh verifikasi 2 langkah Iya, tuh. tinggal kita pilih Mas, baru kita aktifkan saja. Oh, jadi kalau kita mau mau masuk pasti nanti masukkan kode seperti itu ya, Mas?
Ya Mas. Hmm. Instagram pun sama Mas. Atau paling tidak kita bisa cek Mas setiap harinya info loginnya gitu. Di Instagram ada Mas. Login apa namanya? Kelihatan nggak Mas? Oh iya. Kelihatan nggak Mas? Oh, aktivitas Anda itu, ya. Ya, tinggal kita lihat Mas aktivitas Anda. Nanti akan muncul dia loginnya dari mana. Jadi kalau misalnya device-nya ini mencurigakan, kita tinggal logout Mas, keluarkan dia. Oh, ada caranya Mas itu untuk mengeluarkannya. Tinggal ditekan saja Mas, kemudian dikeluarkan gitu. Oh gitu bisa. Aku malah baru tahu ini Mas. Mungkin teman-teman Cyberteam juga baru tahu ya ini Mas. Hmm. Karena masih banyak juga yang belum tahu tentang hal seperti ini gitu loh. Ya. Kalau ada nggak sih langkah-langkah khusus untuk bersosial media dengan aman tuh, ada nggak sih tips-tipsnya mungkin Mas mungkin? Itu Mas yang tadi kita aktifkan verifikasi 2 langkah sama ya patuhi Mas aturan yang di media sosial itu. Kan dia Kebijakannya. punya aturan Mas. Wah, banyak banget ini yang harus diperhatiin ya Mas. Sama untuk circle pertemanan di media sosial juga Mas harus dibatasi. Kita jangan temanan dengan yang toksik. Karena nggak beda jauh Mas dengan yang dunia nyata. Jika teman kita di media sosial jelek, otomatis kita jelek juga Mas. Oh gitu ya Mas. Ya. Walaupun kita orang baik Mas, jika mayoritas teman kita sifatnya gitu, ya pasti kita ikutan juga. Kan kita hanya golongan minoritas gitu Mas. Makanya harus difiltering siapa saja teman kita di media sosial. Itu aja Mas. Oh gitu ya. Soalnya banyak kejadian juga sih. Apa namanya? Itu termasuk salah satu cyberbullying nggak sih Mas? Kalau yang toxic itu Mas? Ya Mas. Kalau misalnya kita ini Mas, kan ada kejadian juga kita kena hack. Ya. Nah, kalau kita kena hack kan kita nggak tahu tuh harus gimana, kita login nggak bisa. Ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan tuh Mas? Yang pertama tuh Mas, kalau akunnya sudah dipakai untuk penipuan, kita bisa laporkan ke yang punya kewenangan gitu seperti kepolisian. Tapi sebelumnya sebaiknya kita umumin dulu Mas ke orang terdekat kita bahwa akun itu bukan kita lagi yang pakai. Kan orang jahat itu saat pakai akun kita yang diserang orang terdekat kita. Dia akan minta uang atau apa, itu Mas. Jadi sebaiknya kita umumin gitu. Biar saat keluarga kita yang diserang akan tahu jika bukan kita. Atau jika sudah mencurigakan, misalnya kita di chat dan orang ini mencurigakan, ya sebaiknya kita telepon Mas untuk memastikan aja. Misalnya dia nggak pernah minjam, tiba-tiba minjam, ya kita telepon Mas. Atau dia minta pulsa, padahal dulunya nggak pernah minta pulsa, ya kita telepon Mas untuk tahu. Itu aja Mas. Oh iya, Mas. Kadang ya itu juga sih. Teman-teman itu masih kurang aware juga sama hal yang seperti ini, Mas. Kalau dari Mas Nanda pernah nemu kejadian kejahatan di sosial media nggak, Mas? Yang maksudnya yang dialami pribadi atau mungkin lingkungannya gitu, Mas? Kalau pribadi belum ada Mas. Belum ada ya? Ya belum kena pribadi, alhamdulillah Oh, Mas. alhamdulillah, jangan sampai kena. Jangan sampai Mas. Tapi kalau orang sekitar banyak Mas. Terutama itu yang generasi di bawah set Mas. Ya, itu gimana Mas? Yang Masih kurang aware? Orang tua Mas. Kan dia kurang aware. Nah, untuk cara ini nggak ada tips nggak buat ngasih tahu orang tua tuh gimana caranya, apa namanya,
gimana bersosial media baik yang benar tuh loh. Kan kadang suka juga apa namanya? Suka masih abai gitu juga kan orang tua. Mungkin itu Mas, sebagai anaknya kan kita kasih ingatkan ke orang tua gitu. Iya, Karena benar. orang tua itu pikirnya dulu saja HP, dia pikirnya hanya untuk SMS dan telepon, itu aja Mas. Media Iya, sosial pun gitu, dia pikirnya hanya untuk itu saja. iya, kebanyakan orang tua memang ini ya masih belum belum paham tentang literasi digital seperti ini, Mas. Dia tahunya ya kirim pesan aja Mas gitu. Iya, karena mungkin ini sosial media tuh adalah hal yang baru bagi mereka. Yes. Karena kan dulu dia gimana ya, belum semodern sekarang. Semakin modern juga ya, penjahat juga begitu Mas. Selalu hampir satu langkah dari polisi gitu. Gitu ya, Penjahat. Mas. Pasti dia akan cari cara bagaimana bisa agar bisa Mas. Dan pasti targetnya itu orang tua. Karena orang tua kurang awareness. Kebanyakan kejahatan itu malah terjadi pada orang tua ya, Mas, daripada milenial gitu. Dulu saja Mas lewat telepon kasusnya. Orang tuanya ditelepon terus bilang anaknya lagi kecelakaan gitu, padahal anaknya lagi sekolah. Gitu Mas. Nah, itu termasuk apa tuh, Mas? Kejahatan apa tuh, Mas? Social engineering juga tadi, Mas. Ya Mas. Tapi lewat telepon. Yes, Mas, jika sudah terjadi social engineering ini berhasil, sudah banyak cabangnya Mas. Dia bisa lakukan penipuan, pemerasan, itu Mas. Dari kalau ya apa ya, contoh kasus yang ini ada nggak, Mas, yang relevan buat teman-teman milenial milenial nih, apalagi yang mahasiswa ini kalau bersosial media itu harus memperhatikan keamanan tuh loh. Ada kasus yang ini enggak? Kasusnya yang baru ini Mas, Luna Maya Mas. Siapa? Luna Maya, Iya, kan kena juga kenapa dia. dia? Kenapa dia Luna Maya? Kena social engineering dia Mas, dari hacker Turki. Hacker Dan Turki itu minta kayak semacam apa ya, kayak ingin endorse Luna Maya gitu. Kemudian dia kirimkan aplikasi untuk kayak semacam isi datanya gitu. Saat Luna Maya isi datanya ya ketahuan lah passwordnya gitu Mas. oh, jadi itu termasuk apa phishing ya, Mas, tadi? Gitu, Mas. Bahkan apa namanya, orang besar pun juga tak luput ya dari kejahatan sosial media gitu. Gimana ya Mas? Karena itu orang memanfaatkan endorse-nya banyak gitu Mas, jadi Hmm. otomatis Luna Maya mau. Oh ya, jadi si Luna Maya ini dapat endorsan dengan apa, tawaran yang besar gitu ya. Terus ditawarkan Tapi itu, aplikasi yang endorse-nya itu aplikasi palsu Mas. hmm, Itu. ya masih sangat bahaya banget, Mas, kalau kayak gitu tuh. Pasti ini apa, dampaknya, kerugiannya juga besar kalau kalau Iya. terkait yang seperti itu, Mas. Kalau Mas Nanda ada ini nggak pesan buat masyarakat gitu, Mas? Kalau pesan saya Mas, untuk sekarang ini yang di media sosial itu, kalau misalnya kita menemukan kayak semacam kiriman, ibaratnya kayak teh Mas, kita sharing dulu. Apakah ini kiriman ini benar atau bukan, kayak teh Mas. Biar ampasnya itu nggak masuk di teh, kita tapis dulu Mas. Kurang lebih gitu Mas. Sama Harus yang sekarang, kita harus juga bijak Mas menggunakan media sosial. Karena dulu kata orang itu, lidah kita harimau kita. Sekarang itu jari kita adalah harimau kita. Misalnya kita buat kayak semacam kejahatan di media sosial, ya jejak kita nggak akan terhapus. Dan sekarang kalau nggak salah HRD pun lihat itu
Mas. Saat kita ingin melamar pekerjaan, dia otomatis cek media sosial kita juga untuk tahu apa ya, aktivitas kita di media sosial seperti apa aja. Itu Mas. Iya juga sih, kadang kalau HRD juga apa namanya mengecek sosial media kita untuk menilai kepribadian kita gitu kan ya. Orang ini Iya, seperti boleh apa bilang gitu, sih? Mas. Iya. Jadi ya bisa lewat media sosial untuk cari tahu kepribadian kita. Gitu Mas. Menurut Mas Nanda ini gimana sih apa namanya kesadaran teman-teman, misalnya kesadaran masyarakat itu yang tentang keamanan sosial media itu masih rendah atau sudah pada paham tuh Mas? Kalau untuk sekarang Mas masih rendah. Makanya sebaiknya harus ada kayak beberapa orang itu yang buat edukasi gitu. Misalnya kayak dia bisa kayak sebar literasi media sosial, mau di media sosial gitu Mas. Bisa di Instagram ataupun TikTok. Benar, seperti yang kita bincangkan kayak sekarang ini ya Mas. Wah, Kalau dia seperti itu Mas. Cyberteam juga harus waspada nih. Ya. Apa keamanan digital, keamanan bersosial media itu perlu. Pesan saya Mas ya itu yang tadi, bijak dalam menggunakan media sosial. Harus bijak ya menggunakan media sosial. Karena jejak media sosial itu sulit untuk dihapus. Nah, untuk jejak media sosial itu bisa nggak sih kita menghilangkan jejak sosial media gitu Mas? Menghilangkannya Mas bisa, cuman lama prosesnya gitu. Dan prosesnya lebih rumit dari kita diputusin pacar gitu. Lebih rumit dari putusin pacar. Iya Mas. Soalnya jejak digital itu susah dihapus karena apa Mas? Ataukah banyak di platform lain atau gimana Mas? Sudah terindeks Mas dengan Google. Dan untuk hapusnya itu kita harus lapor ke Google dulu. Oh gitu ya. Jadi kita nggak bisa menentuin ini harus langsung dihapus gitu, nggak bisa ya Mas? Nggak bisa Mas. Bahkan kita hapus langsung saja di media sosial, kan ada fitur hapus Mas. Nah itu masih ada Mas. Susah juga ya kalau misalnya kita berbuat kejahatan nih atau melakukan hal-hal yang memalukan di sosial media itu juga apa ya namanya tuh susah untuk dihilangkan ya. Jadi teman-teman Cyberteam harus pandai-pandai nih untuk memfilter apa yang kita posting di sosial media, begitu kan? Sama itu juga Mas, jangan terlalu kayak apa ya, terlalu tanggapin komentar haters gitu yang gak suka sama kita. Karena gini, dia ngetiknya pakai jari, masa kita bacanya pakai hati. Oh. Gitu Mas. Kalau misalnya ada yang bully kita tanggapi, kita sakit hati ya, nggak lucu kan Mas. Dia ngetik pakai jari, kita baca pakai hati. Malah kita yang sakit ya. Iya, Mas. Mereka ketawa-tawa aja gitu ya. Semakin lihat kita sakit, pasti dia semakin senang. Kecuali saat kita cuekin, pasti dia akan berhenti Mas. Gitu. Iya sih, bener juga sih. Dampak dari cyberbullying itu apa sih Mas? Itu Mas, mengganggu kayak secara pribadinya langsung ke psikologisnya. Paling ya akan kurang percaya diri gitu Mas. Misalnya dia melakukan aktivitas di media sosial, dia menyanyi gitu, terus ada yang komentar suaranya jelek, padahal yang banyak komentar lain suaranya bagus, tapi kan orang yang dia lihat itu langsung dari apa ya kekurangan itu gitu Mas. Jadi akan terbawa terus, padahal suaranya bagus, cuman karena satu komentar akan terbawa terus Mas. Dia akan kurang percaya diri. Dan saya yakin ya ada juga orang yang sekalinya dikasih begitu nggak mau nyanyi lagi Mas. Iya, harus ada juga orang-orangnya itu Mas. Kasihan juga kan kalau itu. Kalau suaranya bagus. Kalau dari cyberbullying ini
bisa nggak sih memakan korban jiwa, Mas? Mungkin. Bisa, Mas. Bahkan ada kasus yang bunuh diri, Mas. Iya, karena banyak yang menghujat, banyak yang ini ya, banyak yang nggak percaya, dia merendahkan dia lah, terus psikologinya kena gitu ya, Mas. Ya, Mas. Ya ampun. Intinya sih, Mas, nggak apa-apa sih kita media sosial, tapi harus kita batasi gitu, Mas. Jangan berlebihan. Karena saat berlebihan ya pasti orang ini akan berpikir kalau nggak main sosial media sehari aja akan sakit kepalanya gitu, Mas. Nah itu yang bahaya. Itu namanya sudah kecanduan, Mas. Ya, Mas. Kalau kecanduan yang berlebihan itu memang nggak baik. Ya. Kecuali kecanduan yang satu ini, Mas, nggak apa-apa. Oh, benar. Kecanduan baca Al-Quran. Wah, benar, Mas. Ini harus ditingkatkan terus kalau itu, Mas. Jangan sosial media aja yang ditingkatkan intensitasnya. Harus ngaji. Iya. Harus ibadah tuh juga harus diperkuat gitu. 12 jam media sosial, baca Al-Quran beberapa menit aja nggak bisa. Kan Iya, harus, benar. Mas. Iyalah. Harus. Nah, kalau Mas Nanda nih, Mas Nanda itu termasuk orang yang sering nggak sih menggunakan sosial media atau cuma sekedar keperluan aja? Kalau saya, Mas, sekedar keperluan aja, keperluan aja. Oh iya gitu. Iya. Bukan termasuk orang yang wah gemar apa-apa update gitu ya, Mas. Iya, Mas. Sepertinya beda dengan saya. Saya selalu update. Nah, tapi Tapi ada untuk beberapa teman, Mas, yang gila like gitu. Ini yang bahaya, Mas. gimana tuh, Mas? Gila like. Misalnya dia kirim fotonya, kemudian banyak yang like, otomatis besoknya akan kirim terus foto gitu, Mas. Itu yang bahaya. Ini ya, Saat orang itu posting foto dan kemudian nggak ada like, akan kepikiran apakah saya sudah jelek, gitu, Mas. ya ampun. Oh, bisa sampai gitu ya? Iya, Mas. Mungkin ini adalah efek dari apa ya namanya? Efek negatif dari sosial media menjadi apa ya namanya? Narsisme mungkin. Iya, Mas. Narsis banget. Nah, teman-teman saya bertim sepertinya harus meningkatkan ini nih, apa keamanan di dalam bersosial media. Nanti tadi kan sudah dijelasin tuh banyak kejahatan yang bisa menyerang kita nih, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bakal rugi. Maksudnya bukan rugi mental, mungkin rugi ekonomi, mungkin kesehatan juga dari aktivitas sosial media yang berlebihan. Begitu ya, Mas. Jadi kita harus selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Dan jangan berlebihan aja, Mas, penggunaannya. Ya, benar. Kecuali emang media sosial dipakai untuk kerja, nggak apa-apa, Mas. Iya, itu beda itu kalau kalau media sosial untuk kerja kan ini apa namanya? Misalnya buat jualan tuh, Ya. buat buka toko di sosial media tuh. Nah, itu nggak apa-apa, tapi juga jangan berlebihan juga. Ya. Kalau ini buat apa, Mas? Lanjut, Mas. Kalau misalnya buat toko-toko tuh, maksudnya apa ya namanya? Para pedagang di sosial media. Nah, itu ada tips khusus nggak sih, Mas, buat ini, buat cara berjualannya dengan aman gitu, nggak ada apa kayak phishing atau penipuan gitu, Mas? Mungkin dari akunnya mungkin ya, Mas. Hmm. Untuk itunya, Mas, kan bisa langsung via chat, Mas. Oh, jadi langsung dikonfirmasi gitu, Mas. Iya, Mas. Tapi kalau untuk penipuan di media sosial memang banyak, Mas. Cuman cara utama yang paling bisa dilakukan dengan kita lihat, Mas, berapa kali dia ganti nama. Berapa kali dia Ya, ganti nama gitu, Mas? ya. Karena kemarin itu misalnya dia jualan iPhone gitu, Mas. Masa iya iPhone 12 Pro Max dia jual 500.000. Itu beda banget itu, berapa persennya itu?
Kemudian saat saya cek berapa kali dia ganti nama, ada 70 kali lebih, Mas. Ya ampun. Sama ya, kalau penjual yang asli pasti dia aktifin komentar. Sedangkan yang fake itu, Mas, pasti dia matikan komentar. Karena kan dia nggak mau dikomentari dalam penipu. Jadi dia matikan komentar gitu, Mas. Oh, jadi kalau sebelum ini ya, sebelum berbelanja harus pastiin itu tokonya aman. Maksudnya aman tuh kredibilitasnya tuh udah dipercaya gitu ya. Dengan mungkin ada bintang 5-nya kalau di marketplace-nya, terus review komennya banyak gitu ya, Mas. Iya. Hmm. Kalau di media sosial ya bisa kita lihat dari komentarnya. Jika komentarnya mati, harus hati-hati. Sama berapa kali dia ganti nama. Kemudian yang terakhir, followersnya. Bisa kita lihat. Jika kebanyakan followersnya kayak semacam bot gitu, ya harus hati-hati. Semacam apa, Mas? Semacam bot, Mas. Bot. Oh, cara membedakan antara followers bot sama enggak gimana, Mas? Bot itu, Mas, dia banyak pengikutnya, tapi dia tidak ada yang ikuti dia gitu, Mas. Maksudnya gimana? Banyak. Dia banyak pengikutnya, bot ini banyak pengikut, banyak yang dia ikuti, sedangkan pengikutnya nggak ada, gitu, Mas. Oh, cara membedakan akun botnya gitu ya, Mas? Iya, Mas. Kalau ini, Mas, kan ada nih kejahatan, apa sih namanya? Hoax ya, Mas? Iya, hoax. Hoax itu kan juga harus diwaspadai ya, Mas, di sosial media itu. Ada ini nggak sih, ada tips untuk membedakan apa itu hoax sama enggak, Mas, berita yang hoax sama enggak, Mas? Di sosial media kan banyak beredar tuh berita-berita ya berseliweran yang aneh-aneh juga. Kadang-kadang tuh membingungkan gitu loh, Mas. Mana yang benar, mana yang enggak sih gitu. Nah, itu ada cara atau tips buat membedain itu enggak sih, Mas? Caranya sih, Mas, kalau dari Blogspot, WordPress, harus hati-hati, Mas. Harus kita cari dengan dari berita yang valid itu, seperti Detik ataupun Liputan 6. Itu, Mas. Oh, jadi ini ya, memilih, dilihat dulu itu sumbernya dari mana? Maksudnya dari platform yang kredibel atau bukan, begitu ya, Mas? Ya. Sama yang tadi, Mas, yang saya bilang, jadi yang pengguna media sosial, kita harus bisa sharing gitu. Kayak buat tag gitu, Mas. Ada tapisannya gitu. Agar ya itunya nggak jatuh ke saat kita buat tagnya, Mas. Iya. Oke, kayaknya udah cukup banyak yang kita bahas ya, Mas, mungkin di sini. Nah, untuk intinya itu kita harus waspada, terus apa ya namanya, bijak dalam bersosial media, sama harus teliti dalam membaca berita gitu ya, Mas. Nah, jangan lupa untuk apa tadi, Mas, yang mengamankan akun dengan verifikasi 2 langkah gitu ya. Sama password yang sulit juga, Mas. Nah, benar, sama password yang sulit. Teman-teman siber harus menerapkan beberapa tips yang sudah dibahas tadi, Mas. Harus lebih aware lagi untuk bersosial media. Aktivitas log juga, Mas, bisa dicek. Termasuk aktivitas log juga. Biar kita tahu apakah yang login ini perangkat kita atau ada perangkat dari luar gitu. Gitu. Yeah. Saat ada yang mencurigakan, kita tinggal logout, kemudian kita bisa ganti password, atau kita aktifkan verifikasi 2 langkah jika kita belum aktifkan. Itu, Mas. Oh iya. Menarik banget nih bahasan kita, Mas, hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman banyak di luar sana ya, Mas, yang menonton ini. Ini ya, Mas, makasih buat ini sudah bisa join sama kita Cybertalk. Kita akan mengadakan, mungkin kita bisa kolaborasi lagi di tema yang lain berikutnya. Untuk Cyber Team,
Jangan lupa ini ya, follow akun Siber dan komunitas Siber UNM yang ada di link bawah ini. Nanti kita cantumin di bawah. Oke Mas Anadari, kita akhiri bincang-bincang santai kali ini. Terima kasih ya Mas sudah menemani saya untuk bincang-bincang. Ya, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Oke, Cyber Team, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Siber.